Halo Sobat Madridista dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang menyajikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama yang tahu informasi dari Sobat Madridista Indonesia. Real Madrid mandul, Zinedine Zidane ungkap alasan ogah masukkan penyerang. Real Madrid selaku juara bertahan Liga Spanyol hanya mampu mencuri 1 poin dalam lawatannya ke Stadion Anoeta kala menghadapi Real Sociedad Minggu 21 September 2020. Memainkan laga pekan kedua Liga Spanyol, Real Madrid sejatinya tampil mendominasi sepanjang laga. Penguasaan bola El Real mencapai 68% dan mampu menciptakan 4 tembakan tepat sasaran. Karim Benzema yang didapuk sebagai penyerang tengah gagal memberikan kontribusi maksimal di lini depan. Pada akhirnya, Madrid gagal mencetak gol hingga pertandingan usai dengan skor berakhir 0-0. Selesai laga, Zinedine Zidane pun memberikan pernyataan soal penampilan El Real. Disinggung soal taktik, Zinedine Zidane mengungkapkan alasannya tidak memasukkan penyerang pengganti padahal kondisi tim membutuhkan gol kemenangan. El Real yang membutuhkan gol untuk mengamankan 3 poin justru memasukkan pemain akademi seperti Marvin Park dan Sergio Arribas untuk menggantikan kedua penyerang sayap kiri mereka Rodrigo dan Vinicius Junior. Padahal di bangku cadangan mereka masih memiliki 2 penyerang tengah yakni Luka Jovic dan Borja Mayoral. Zidane mengatakan ia tak ingin mengubah sistem. Kami harus menempatkan pemain di sayap. Itulah yang kami lakukan. Saya tidak memiliki apa-apa terhadap Jovic atau melawan pemain manapun. Saya hanya tidak ingin mengubah sistem dan itulah mengapa saya mengganti pemain sayap. Hasil imbang ini membuat Real Madrid sementara berada di urutan ke-10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 1 poin. Mereka berada tepat 1 strip di bawah Real Sociedad yang berada di urutan ke-9. Pada jornada ketiga nanti, Madrid tetap akan menjalani laga tandang dan kali ini mereka bakal bertemu Real Betis pada Sabtu 26 September 2020 atau Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Luka Jovic bakal menjadi Gareth Bale baru di Real Madrid. Luka Jovic dikabarkan punya hubungan buruk dengan Zinedine Zidane di Real Madrid. Hal ini menyusul keputusan sang pelatih tidak memainkan Jovic di laga melawan Real Sociedad. Real Madrid berjumpa Real Sociedad pada pekan kedua La Liga Spanyol 2020-2021, Minggu 21 September 2020 waktu Indonesia Barat. Duel di Real Arena menjadi laga pertama untuk Real Madrid musim ini. Kedua tim memainkan laga dengan ketat. Real Madrid kesulitan mendapatkan peluang, begitu juga pihak tuan rumah. Laga pun berakhir dengan skor 0-0, hasil kurang bagus untuk Real Madrid. Pasca laga ini, hubungan Zinedine Zidane dan Luka Jovic disorot. Dia disebut punya masalah pribadi hingga tidak memainkan Jovic, seperti yang terjadi pada Gareth Bale atau James Rodriguez. Zinedine Zidane memastikan tidak punya masalah pribadi dengan Luka Jovic. Dia menyatakan bahwa keputusan tidak memainkan Luka Jovic karena tim membutuhkan gol murni karena pilihan taktik yang dibuat. Pada menit ke-70, Zidane membuat 2 pergantian. Vinicius diganti dengan Marvin Park dan Luka Modric digantikan dengan Valverde. Sebelumnya ada Martin Odegaard yang digantikan Casemiro. Zidane memilih pengganti pemain tengah dengan winger. Padahal dia punya 2 penyerang di bangku cadangan yakni Luka Jovic dan Borja Mayoral. Laga melawan Real Sociedad menjadi awal baru bagi Martin Odegaard di Real Madrid. Setelah beberapa musim sekolah di klub lain, pemain 21 tahun ini kini dipercaya masuk tim utama dan dimainkan sejak menit pertama. Odegaard akhirnya memang tidak bermain penuh. Pemain asal Norwegia itu digantikan Casemiro pada menit ke-69. Zidane mengaku cukup puas dengan penampilan Martin Odegaard. Zidane mengatakan, sedikit demi sedikit kami akan meningkat bersama Odegaard. Kami harus tenang dengan semua orang. Odegaard tidak bahagia meski baru jalani debut di Real Madrid. Apa yang terjadi? Playmaker anyar Real Madrid Martin Odegaard mengaku tidak bahagia di laga debutnya di Los Blancos karena ia gagal membawa mereka meraih kemenangan. Odegaard sudah berstatus sebagai pemain Real Madrid sejak tahun 2015. Namun, ia tidak langsung menghuni skuad Los Blancos. Pemain asal Norwegia ini dipinjamkan lebih dahulu ke beberapa klub. Dalam 2 musim terakhir, ia dipinjamkan ke Real Sociedad. Musim ini, ia akhirnya dipertahankan oleh Zinedine Zidane. Ia kemudian secara cukup mengejutkan dimainkan di laga perdana Madrid di La Liga Spanyol 2020-2021. Lawannya pun sangat familiar bagi Odegaard, yaitu Real Sociedad. Sayangnya, meski dimainkan sejak awal, Odegaard gagal membawa Real Madrid meraih kemenangan. Real Madrid hanya bisa bermain imbang 0-0 kontra Real Sociedad di Anoeta.
Usai pertandingan, Martin Odegaard mengaku senang, tapi sekaligus tak terlalu bahagia. Ia mengatakan, "Saya merasa nyaman tetapi kami kehilangan kemenangan. Itu tidak membuat saya bahagia meskipun bagus bermain untuk Real Madrid lagi." Di pertandingan melawan Real Sociedad tersebut, Zinedine Zidane memakai formasi 4-2-3-1. Martin Odegaard dipercaya bermain sebagai gelandang serang. Ia bermain di belakang Karim Benzema, di kedua sisi sayap diapit oleh Vinicius Junior dan Rodrigo. Martin Odegaard bermain di tengah dengan didampingi dua bintang senior Real Madrid yakni Toni Kroos dan Luka Modric. Ini adalah kesempatan pertamanya bermain bersama kedua pemain itu. Odegaard mengaku bermain bersama mereka tidak mudah. Namun ia menegaskan kehadiran dua pemain senior itu membuat tugasnya di atas lapangan jadi lebih ringan. Odegaard tak bermain penuh selama 90 menit di pertandingan Real Sociedad versus Real Madrid itu. Ia ditarik keluar oleh Zinedine Zidane pada menit ke-69, digantikan oleh Casemiro. Bisa direkrut secara gratis, nama Cavani sudah ada di kantor Real Madrid. Real Madrid mendapatkan tawaran untuk merekrut penyerang berpaspor Uruguay Edinson Cavani. Opsi ini pun dipertimbangkan dengan baik oleh Madrid mengingat kualitas yang dimiliki Cavani dan setidaknya biaya yang dikeluarkan. Sebagaimana diketahui, Cavani kini berstatus bebas transfer setelah masa kontrak penyerang 33 tahun itu habis di Paris Saint-Germain pada akhir musim 2019-2020. Dengan demikian, pihak Los Blancos bisa merekrut Cavani secara gratis. Menurut laporan yang disampaikan Marca, Selasa 22 September 2020, Madrid hanya harus membayar gaji Cavani yang sebesar 7 juta euro atau sekitar 120,8 miliar rupiah per tahun. Jumlah tersebut tampaknya tidak akan menjadi masalah untuk klub sekelas Real Madrid. Saat ini nama Cavani sudah berada di kantor Madrid. Menurut laporan, Madrid sudah sepakat untuk memenuhi tuntutan gaji Cavani tersebut. Hanya saja Los Blancos belum bisa untuk langsung melakukan perekrutan. Madrid pasalnya diharuskan untuk melepas pemain terlebih dahulu. Diyakini bahwa Cavani akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Real Madrid. Adapun pilihan lainnya adalah kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjang 1 tahun lagi. Cavani sendiri bukanlah sosok penyerang sembarangan. Ketajamannya ia buktikan kala merumput di Liga Italia bersama Napoli dan Liga Prancis PSG. Selama 7 musim membela PSG, Cavani tercatat telah membukukan 200 gol dalam 301 pertandingan yang ia mainkan. Jumlah itu menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa PSG untuk saat ini. Sebelum ini, Cavani juga sempat ditawarkan ke Barcelona. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak oleh pihak Blaugrana. Pelatih anyar Barca, Ronald Koeman, pasalnya memiliki rencana lain dalam membangun timnya. Koeman sepertinya tidak ingin mengandalkan pemain-pemain yang sudah berusia di atas 30 tahun. Tercatat, nama-nama seperti Luis Suarez dan Arturo Vidal telah terdepak dari Barca semenjak kedatangan Koeman. Vidal merapat ke Inter Milan, sedangkan Suarez dikabarkan sudah menjalin kesepakatan untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Menarik untuk dinanti pastinya, jika dua mober Uruguay, Cavani dan Suarez saling betok di derby Madrid. Zidane ungkap alasan Madrid biarkan Reguilon pergi ke Tottenham Hotspur. Sergio Reguilon akhirnya telah resmi pergi dari Real Madrid dan bergabung dengan Tottenham Hotspur. Ia dibeli oleh klub asal Jose Mourinho itu dengan harga 28 juta pounds atau sekitar 534 miliar rupiah. Tottenham melakukan investasi besar dengan Reguilon karena mengontraknya dengan jangka panjang. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2025 dan akan menggunakan nomor punggung 3 selama membela klub Tottenham Hotspur. Tentu banyak yang heran mengapa Madrid bisa melepas Reguilon begitu saja ke Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas 2020. Padahal selama peminjaman ke Sevilla pada musim 2019-2020, Reguilon mampu tampil baik. Pemain yang berposisi sebagai fullback kiri tersebut bahkan dapat membantu Sevilla meraih gelar Liga Eropa 2019-2020 usai berhasil mengalahkan Inter Milan di final kompetisi tersebut. Peran Reguilon bisa dikatakan cukup penting di Sevilla pada musim lalu. Akan tetapi, meski Reguilon dapat bermain baik bersama Sevilla, hal itu ternyata tidak cukup bagi Zidane untuk mempertahankan pemain asal Spanyol itu di Real Madrid. Karenanya, ia rela melepas pemain muda Madrid itu ke Tottenham. Alasan Zidane membiarkan Reguilon pergi karena ia merasa Madrid sudah cukup memiliki pemain di sektor fullback kiri. Madrid tepatnya kini sudah memiliki Marcelo dan Ferland Mendy. Bagi Zidane, dua pemain itu sudah cukup untuk mengisi setiap sektor di Real Madrid. Ia merasa tak suka jika ada satu posisi yang memiliki 3-4 pemain. Hal itu justru akan membuat pemain yang bukanlah pemain utamanya bisa jarang bermain. Karena itulah Zidane akhirnya melepaskan Reguilon. Lagi pula, pelatih berusia 48 tahun itu percaya Reguilon bisa berkembang pesat jika bermain di Liga Inggris bersama Tottenham. Reguilon lebih bisa banyak mendapatkan menit bermain di Tottenham serta pengalaman dari tampil di salah satu kompetisi terbaik di dunia saat ini.